Dari tiupan yang kedua itulah bangkit semua yang mati. Siapa yang membangkit? Al-Ba'its. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membangkitkan itu. Jadi Al-Ba'its ini artinya maha membangkitkan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa awwalu man qama minal malaika Israfil alaihi salam wa awwalu man qama fil ardi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awal yang hidup dari malaikat itu Israfil. Awal manusia yang hidup dibangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ana awwalu man tanashaqqu anhul ard." Aku awal manusia yang belah daripadanya kubur. Ditiup sangkakala yang kedua, kubur jadi terbelah. Awal yang terbelah itu kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabilah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man bil kubur. Allah berfirman bahwa kiamat itu datang, tidak ragu-ragu padanya, pasti. Hari kiamat itu pasti. Dan bahwa Allah membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Nah, itulah makna daripada Al-Ba'its itu, yang maha membangkitkan orang-orang mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Dibangkit tiap-tiap hamba dari kuburnya atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Macam apa kita dibangkit nantinya dari kubur, macam apa keadaan kita mati. Seperti itulah kita dibangkit dari kubur itu. Baik secara fisik atau secara non fisik, secara maknawi. Orang yang misalnya mati dalam keadaan hitam, terbakar, dia pun akan dibangkit dalam keadaan hitam, terbakar. Itu fisiknya. Sedangkan yang tidak fisik, ruhaninya, dia mati orang baik, dia dibangkit nanti dalam keadaan orang baik. Dia mati dalam keadaan fasik, dia pun dibangkit nanti dalam keadaan fasik. Dalam beberapa kejadian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan kita dibangkit dari kubur itu. Bagaimana keadaan kita matinya. Idza mata muhriman yub'atsu mulabbiya. Apabila, ujar Nabi, orang itu mati sedang berihram, baik ihram umrah atau ihram haji, dia meninggal dunia. Di hari kiamat dibangkit dari kuburnya mulabbiya, dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila ada orang bangkit dari kubur demikian, ini orang berarti mati dalam keadaan berihram. Jadi orang-orang yang berihram matinya bangkit dari kubur, langsung keluar dari kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya untung orang mati dalam keadaan berihram. Salah satu tanda husnul khatimah.
mati dalam keadaan ihram itu. Idza mata syahida yub'asu wajruhu yasilu daman al-laun launud dam warrihul misik. Orang yang mati syahid, dibunuh, ditumbak, dipanah, dipedang oleh orang kafir, mati, berlumuran darah. Kada boleh dimandikan, kada boleh dikafankan, seadanya dikubur. Nah, pada hari berbangkit Allah bangkit itu orang mati dalam keadaan syahid tadi bercelumur darah. Bercelumur darahnya. Warnanya warna darah, tapi baunya bau minyak harum kasturi. Jadi kalau ada kita lihat kena di hari berbangkit itu orang mati bercelumuran darah, tapi baunya harum semerbak, berarti ini orang matinya dalam dunia dulu mati gugur fisabilillah, mati syahid. Idza mata muazzinan yub'atsu muazzina. Ini orang dalam dunia tugasnya muazzin. Pekerjaannya dalam dunia muazzin. Sampai waktu azan, sampai waktu azan. Yub'atsu muazzina, dia akan dibangkit nanti azan. Begitu bangkit dari kubur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ini muazzin nih dalam dunia nih. Walaupun kita kada patuh, kada tahu siapa orangnya, begitu bangkit dari kubur kena azan, oh berarti ini orang muazzin nih dalam dunia. Nah, itu contoh-contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kada memperbanyak contoh Nabi kita. Beliau tidak ada mencontohkan orang yang ahli salat kena dibangkit di kuburnya macam apa, orang yang penuntut ilmu macam apa. Mungkin ada tanda-tanda tertentu bagi mereka itu dibangkit nanti di alam akhirat sana. Idza matal ghal yub'atsu hamilan li ghululih. Ujar Nabi kita dalam sebuah hadis, apabila mati orang yang pengkhianat harta negara, orang yang khianat harta negara, jadi kita koruptor. Begitu mati koruptor ini, dia akan dibangkit, yang dikorupnya itu dipikul di bahunya. Jadi bila ada orang mati kena berpikul aspal di bahu, berarti ini korupsi aspal dulu nih. Ada orang mati kena berpikul apa di bahunya, membawa barang, berarti ini orang mengorupsi barangnya waktu matinya. Ada orang yang mengakat tanah orang diambil, dia mati membawa 7 lapis tanah di pundaknya begitu bangkit dari kuburnya. Idza mata akilur riba yub'atsu majnuna. Apabila mati orang yang melakukan riba dalam dunia, mati, dia bangkit dari kubur seperti orang gila. Orang yang makan riba dibangkit Allah dari kubur pada hari berbangkit kayak orang gila. Berarti ini orang makan riba. Ini orang melakukan praktik riba di dalam dunia. Alhasil idza mata salihan yub'atsu saliha, wa idza mata ta'iba yub'atsu ta'iba, idza mata fasika yub'atsu fasika. Kesimpulannya, orang yang mati dalam keadaan saleh dibangkit dalam keadaan saleh. Orang yang mati dalam keadaan tobat, dia dibangkit dari kubur sebagai orang yang tobat. Bila mati orang fasik, dia akan dibangkit sebagai orang fasik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang hakim mati, hakim yang memutuskan perkara-perkara itu, seorang hakim
Begitu dia dibangkit dari kubur, tangannya dibelenggu. Dibelenggu. Siapa karena yang melepaskan belenggunya? Keadilannya. Jadi mulai kubur sampai ke padang mahsyar, tangan dibelenggu. Hakim yang baik, hakim yang kada baik dibelenggu. Sampai kena di padang mahsyar, di sidang adil, dilepas belenggu. Sampai di mahsyar kada adil, langsung masuk ke neraka lawan belenggu-belenggunya. Jadi bila ada tangan berpasung di situ, oh, ini hakim berarti. Ini hakim dalam dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkit tiap-tiap hamba atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahil ba'its ay yasta'idda li yaumi bi'tsatih. Orang yang beriman, percaya dengan nama Allah Al-Ba'its, yang maha membangkit orang mati. Dia beriman bahwa dia akan dibangkit oleh Allah. Maka dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari berbangkit itu. Kalau kita beriman bahwa kita akan dibangkit oleh Allah, akan mendesak kita iman itu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari berbangkit itu. Wadhalik bi ay yuhassina halah indal maut bi ay yamuta taiban salihah. Mempersiapkan diri untuk hari berbangkit itu macam apa? Memperbaiki keadaan ketika mati. Dengan bahwa mati sebagai orang yang tobat dari dosa, mati dalam keadaan saleh. Nah, jadi artinya sejak dini sudah bersiap-siap supaya mati itu mati dalam keadaan tobat kepada Allah, mati dalam keadaan orang saleh, sehingga nanti di hari kiamat dibangkit dari kubur orang saleh, orang yang tobat dari dosanya.